Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa masuk dalam materi selanjutnya, yaitu ASI dan Bank ASI dalam Islam. ASI atau penyusuan dalam Islam itu dikenal dengan istilah ar-radha'ah atau persusuan begitu ya. Yang intinya adalah maknanya itu adalah isapan dari seorang ibu secara mutlak. Ya. Dan air susu ibu itu kalau di zaman ini ya kita sering kenal atau kita singkat dengan istilah ASI, dan ini adalah bagian dari karunia Allah kepada manusia, dan ini bagian dari ayat-ayat Allah. Ya. Baik. Kalau kita melihat para ulama-ulama madhab memaknai ar-radha'ah atau penyusuan itu dengan berbeda definisi. Madhab Hanafi mengatakan ar-radha'ah adalah seorang bayi yang menghisap ASI seorang perempuan pada waktu tertentu. Lalu Malikiyah mengatakan bahwa ar-radha'ah adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Sementara madhab Syafi'i mengatakan ar-radha'ah atau ar-radha' adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut. Ya, kemudian Hanabilah itu memaknai ar-radha'ah sebagai seorang bayi di bawah 2 tahun yang mengisap ASI pada perempuan yang muncul akibat kehamilan atau minum ASI tersebut atau sejenisnya. Ini lebih mendekati kepada definisi yang lebih komprehensif gitu ya. Baik. Terkait masalah syariat diwajibkannya ASI itu ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf dan lain sebagainya. Ini dalam surah Al-Baqarah 233. Kalau kita buka dalam tafsir ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata bahwasanya ini adalah bimbingan dari Allah kepada para ibu. Untuk apa? Menyusui anaknya. Gitu ya, selama 2 tahun berturut-turut. Dan ini sebenarnya penekanannya sekalipun seandainya ibunya tidak keluar ASI-nya, tidak kesulitan untuk ya sangat mempunyai kesulitan untuk memberikan ASI, maka harus berupaya mencarikan ASI yang baik kepada anaknya. Itulah kenapa dalam sejarah orang-orang Arab itu mencarikan penyusuan kepada orang-orang Badui. Kenapa? Orang-orang Badui itu sehat-sehat. Orang-orang Badui itu apa namanya? Baik gitu dalam menjaga kesehatan tubuhnya, sehingga orang-orang Arab pada waktu itu berupaya mencari penyusuan anaknya maksimal ya kepada orang Badui. Kenapa demikian? Yaitu tadi. Nah, di zaman ini kan kadang-kadang mencarikan penyusuan ya, mencarikan donor ASI untuk anaknya itu kesulitan kita. Gampang lari ke susu formula gitu ya. Dan dalam tafsir ini, setelah usia 2 tahun, air susu ibu bukan lagi sumber makanan bagi si anak, namun ia telah berpindah kepada makanan yang lain. Kemudian dalam hadis juga ada tentang syariat pemberian ASI ya. Di antaranya ar-radha'atu minal maja'ah. Kemudian la radha'a illa man kana fi haulaini. Juga ada dalam hadis riwayat Aisyah tentang susuan itu menjadikan mahram gitu ya. Nah, ini saya berbicara kembali tentang orang-orang Arab terdahulu dalam masalah ASI ya. Mereka punya tradisi mencarikan ASI gitu ya. Kalau ibunya nggak bisa nyusuin, maka mencarikan ASI untuk dari orang-orang Badui, orang-orang dusun ya, yang di luar-luar Arab, di luar-luar Mekah itu biasanya. Ya. Nah, termasuk Nabi Muhammad itu disusui oleh seorang wanita bernama Halimatus Sa'diyah ya, dan ini sangat dikenal ini. Sebenarnya ada 2 wanita.
Jadi siapa saja yang menyusui Nabi diantaranya adalah Suwaibah ya, dan Halimah binti Abu Zu'aib dari Bani Sa'ad, makanya dinamakan Halimatus Sa'diyah. Apa manfaat ASI? Ya, manfaat ASI itu banyak sebenarnya. Pertama, kolostrumnya sangat bergizi dan mengandung tingkat antibodi yang tinggi. Yang kedua, perkembangan anak yang mendapatkan ASI lebih cepat dan sempurna dibandingkan dengan anak yang diberi susu botol atau susu formula. ASI ibu mengandung berbagai unsur yang penting bagi gizi anak dan jumlah yang tepat serta sesuai dengan kebutuhan anak. Nanti akan ada ikatan psikologis dan emosional antara ibu dan anak, itu akan lebih terbangun. Kemudian lebih efisien dan tentunya lebih murah dibandingkan beli susu formula gitu ya. Baik, ketika orang itu sudah menyusukan seorang anak, itu akan menyebabkan kemahroman, dan ini sudah pernah kita bahas di agama berapa tuh, agama 2 kayaknya ya. Maka di antara penyebab kemahroman itu adalah penyusuan. Ya, mahram itu kan ada jenisnya ya. Dalam surah An-Nisa ayat 23 itu ada mahram karena mahram abadi, ya mahram abadi dan mahram sementara. Mahram abadi itu bisa karena nasab, bisa karena pernikahan, dan bisa karena persusuan. Sementara mahram sementara itu diantaranya ya istri orang gitu kan ya, ipar itu mahram sementara. Kemudian wanita dalam masa iddah, wanita yang ditalak 3, kemudian li'an. Ini statusnya istri orang, ipar, masa iddah, talak 3, li'an. Sekalipun namanya mahram sementara, ya, perlakuannya, batasan-batasannya sama seperti wanita-wanita dan laki-laki yang bukan mahram. Lanjut. Kalau mahram karena nasab, kita tahu semuanya ya, semua yang berunsur nasab itu maka menjadi mahram dan tidak boleh dinikahin. Saudara kandung laki-laki nggak boleh dinikahin. Bibi dari ayah, bibi dari ibu, pak ayah itu nggak boleh dinikahin. Ini kalau laki-laki seperti ini bagannya. Kemudian, nah ini yang paling penting kita harus paham. Mahram abadi karena penyusuan. Seandainya yang menyusu ini adalah laki-laki ke wanita lain, bukan ibu kandungnya, maka siapa yang menjadi mahramnya? Pertama, ibu yang menyusuinya dan ibu dari ibu yang menyusui. Artinya neneknya. Jadi nanti statusnya sama seperti nenek kandungnya. Kemudian ibu dari bapak penyusuan ya. Jadi misalkan ini ibu kita, ibu penyusuan kita punya suami, ibunya ya. Jadi mertuanya si ibu kita, ibu penyusuan kita itu juga mahram buat kita, tidak boleh dinikahin. Saudarinya ya, saudarinya ibu, tante itu nggak boleh dinikahin. Kemudian saudarinya ayah penyusuan itu nggak boleh dinikahin. Anak perempuan dari ibu penyusuan nggak boleh dinikahin, dan wanita lain dari yang disusukan oleh ibu ini juga tidak boleh dinikahin. Ini mahram abadi karena penyusuan. Jadi harus terdata. Kemudian syarat jadi kalau perempuan ya tinggal di ini aja, tinggal diganti aja bagannya yang laki-laki begitu ya. Tinggal diganti yang laki-laki. Baik, sebagai apa syarat mahram karena penyusuan? Di antaranya adalah masuk ke perut dari wanita baligh, kemudian sampai kenyang, ya karena sebagai dari hadis Nabi ar-radha'atu minal muja'ah. Kemudian minimal 5 kali penyusuan dan maksimal 2 tahun. Ini harus dihafalkan. Nah, jangan sampai kemudian dia yang penting masuk ke perut, yang penting ASI. Enggak. Ini syarat-syaratnya. Harus masuk ke perut, mengenyangkan ya. Bayi itu bisa kita tandai dia kenyang kalau sudah lepas. Dia melepas sendiri, artinya udah kenyang. Dan 5 kali lepas, 5 kali ngedot, 5 kali lepas. Itu berarti dari hitungannya 1 udah. 5 kali seperti itu berarti sudah masuk dalam mahram artinya ya. Dan harus usia 2 tahun. Dari usia 0 sampai 2 tahun. Kalau 32 tahun kok ternyata minum ASI istrinya, itu tidak menyebabkan kemahroman. Baik.
Sebagaimana hadis Nabi, la radha'a illa maka nafi haulain. Tidak ada penyusuan yang mengakibatkan mahraman kecuali di bawah usia 2 tahun. Ya, ini jika suami minum ASI istrinya baik sengaja atau tidak, maka tidak menjadikannya mahram karena semua syarat di atas tidak terpenuhi. Selanjutnya, apa konsekuensi mahram? Ya, pertama, kalau mahram selamanya, boleh tuh terlihat aurat kecil seperti bagian rambutnya, kepalanya boleh, lehernya boleh. Boleh bersentuhan kulit, boleh berkholwah dua-duaan, ya boleh bepergian, tapi nggak boleh nikah. Kalau untuk mahram sementara haram terlihat aurat sama seperti mahram bukan mahram sebenarnya ya. Ya, karena nggak boleh apa namanya? Karena statusnya sama seperti orang yang bukan mahram ya, untuk yang mahram sementara. Baik. Selanjutnya kita bahas tentang bank ASI. Bank ASI ini bagaimana sebenarnya dalam Islam gitu ya. Istilah bank ASI atau Human Milk Bank mengacu pada sistem penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak prematur, yang mana ibunya tidak memiliki ASI yang cukup atau tidak bisa menyusui karena satu alasan. Bank ASI yang berjalan selama ini umumnya menerima ASI donor atau ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya, yaitu ibu atau perempuan yang kelebihan ASI ya. Dan bank ASI mengalami perkembangan di wilayah Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada tahun 85 dengan berdirinya Human Milk Bank ini ya. Kemudian orang-orang juga bisa mendapatkan ASI dengan mudah begitu ya. Nah, tapi nanti harus ada regulasinya ya. Kalau di Indonesia sendiri donor ASI mulai familiar terdengar pada awal tahun 2008. Namun sebenarnya donor ASI sudah mulai dikenal sejak tahun 2007 dan lain sebagainya gitu ya. Baik, bagaimana pendapat ulama tentang bank ASI? Pertama, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan haram. Ini nggak lepas dari ikhtilaf di antara para ulama gitu ya. Di antaranya yang mengatakan boleh adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kemudian Syekh Ahmad Asy-Syirbasi itu mengatakan kebolehannya. Ini ulama kontemporer nih. Kemudian yang mengatakan haram adalah Majma' Fiqih Islami dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Nah, Majelis Ulama Indonesia ini terus mengkaji ya, terkait masalah pendonoran ASI. Ya, menurut Salahuddin Al-Ayyub selaku wakil sekretaris Komisi Fatwa MUI, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi seorang untuk mendonorkan ASI. Kalau tidak penuh syaratnya, maka hukumnya haram. Apa syaratnya? Pertama, harus ada pembicaraan antara pendonor ASI dengan ibu kandung. Ini dilakukan agar terjadi kejelasan nasab keluarga yang nantinya akan menjadi keluarga persusuan. Yang kedua, pendonor harus dalam keadaan sehat. Yang ketiga, anak yang menerima donor ASI harus berusia kurang dari 2 tahun. Dan yang keempat, pemberian ASI benar-benar dalam keadaan darurat. Dan ini terjadi kepada saya juga ya. Jadi saya itu dulu waktu kecil juga menerima donor ASI sebenarnya. Karena ibu saya mempunyai sakit, tidak bisa mengeluarkan ASI, sehingga saya disusui oleh tetangga saya, namanya Bu Pit ya. Nah, Bu Pit ini kemudian menjadi mahram saya dan saya tahu itu ya. Baik, ini dulu tahun berapa ya? Tahun 90-an barangkali. Saya lahir tahun 87, tahun 89 berarti kan sebelum tahun 89 saya sudah mendapatkan ASI yang penuh dari tetangga saya dan itu menjadikan saya dengan mereka adalah mahram abadi saya. Baik, barangkali itu dari pertemuan kita pada hari ini dan semoga yang sedikit ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.